Boleh nanya? Aku belum ada suara-suara tuh, nggak tahu. 네, Evi hariannya bobo sih Jo. Evi dan Andrea. Nih masuk kamar sekarang. Oh, kamar mana? Info aku nih sekarang pokoknya ruangan tertutup. Ada apa? Mau pakai apa? Tahu maksud tuh. Jadi posisi silahkan masuk kamar kalian berdua. Kamar dulu aja nih paling belakang. Paling tajam. Paling belakang. Itu aku mau tahu saya. Ya, Dewa, kita lanjut ya. Jadi posisi mau nanya apa? Bukan saya mau tanya. Ya Mbak, dia nggak tahu apa-apa. Dan si Comar kita tertawakan. Itu kan tadi kita rame sekali anakku. Itu kayak tanya dong kenapa? Tanya dong. Kenapa? Di rumah si Ciu Pupe aku membongkar semua kejelekan mereka. Nah, kejelekan dia belum. Apa tugasmu? Ya masih Kak, kenapa baru datang? Tanya Tuhan. Jujur. Nonton bola. Masih pernah kalah Messi. Indonesia lawan Malaysia. Ya, udah si Syukwa PR di rumah, lalu coba tulis dalam secari kertas kejelekanmu. Dengan aku nggak mau di tahun yang berikutnya terjadi lagi jeleknya itu. So, mengerti? Yang udah si Cowok sudah aku menegurnya sudah selesai. Dan aku sudah mentertawakan kan. Siapa yang mau bertanya? Ya mau tanya dulu. Ini ya soal kalau saya nonton berita gitu minggu kemarin kan tentang gereja AKB kayak Philadelphia gitu ya. Mungkin salah satu dari banyak gereja. Saya lihat ditonton di YouTube-nya bagaimana mereka memperjuangkan tempat ibadah dan dapat pertentangan dari orang-orang Islam radikal itu dari keluarga. Cuman yang jadi pertanyaan saya gitu ya, pas logika, kenapa Tuhan diem aja gitu? Apa karena kenapa Tuhan tidak menunjukkan kuasa atau apa dalam untuk membela anak Tuhan kan gitu? Atau mungkin karena mereka sendiri Terlalu daging. iya atau bagaimana? Tapi kan mereka memperjuangkan iman mereka. Ya, udah sih kok anak-anakku memang harus berpindah soal bagaimana? Ya lupa tertulis di kitab ya. Kamu lupa begini-begini mengerti tidak? Oke, sudah cukup jawaban. Jadi kita bukan anak-anak yang James Sako, aku mau menyidang yang namanya James.
Sedang lanjutan. Dan sarjana ya. Dirimu kalau mulai dari mana ya? Dirimu tasi siapa? Kamu itu sangat penting dan berguna. Wah, tidak usah tegang. Dirimu tasi siapa? Hilsafo. Tongkat Musa ada di tanganmu. Dirimu tasi siapa? Jika kamu bilang terbelah, terbelahlah. Dirimu bagus jika kamu bilang lari, larilah. Dirimu dosica jika kamu bilang bekerja, bekerjalah. Ini Pak, udah mengerti maksudnya apa? Ada otoritas. Dirimu dosica bahwa orang-orang di sini jangan, ya berarti dia ketua, bukan seperti itu maksudnya. Dirimu dosica bahwa dalam pelayanan aku minta nanti kalian rombongan datangnya. Dirimu tuh sih biarin aja orang yang terdakwanya takut. Jangan kayak gimana ya, soalnya kita tubuh Kristus. Kalau cuma kepala sama badan, kakinya nggak ada bagaimana? Dirimu dasi cium Pak, komandonya itu ada di dalam dirimu. Saya mengerti tidak sih, mukanya menyeramkan sekali. Siap komandan. Ya, mungkin masih banyak yang lebih apa ya, lebih dari perawatan gede ya, lebih pengalaman. Dirimu dasi bukan perawakan besar. Dirimu dasi enak tuh seperti orang enak. Orang enak, iya orang enak. Enak. Dia mau PKK tapi yang mempunyai orang lain takut, kamu nggak takut, itu yang aku mau. Dia mau dan tugasmu berat loh. Dia mau dasi mau kita ke, misalnya kita takut waktu pelayanan mengusir roda. Dia mau dasi ke, kamu harus marahin kita supaya kita nggak takut. Jadi mau mereka tempatkan kita misalnya kaki aja. Jadi mau kasih show kamu itu misalnya di depan apa gitu. Jadi mau kasih kakinya pincang, kamu harus pukul supaya kakinya tegak dan bisa berlari kalian. Mengerti nggak maksudnya? Ini Tuhan, Nggak Kudus. Kadang-kadang saya suka gemes gitu lihat anak-anak Tuhan tuh sebenarnya punya kuasa yang besar, tapi kadang-kadang mereka suka nunggu dulu nanti sama pendeta atau itu gimana ya? Mereka membatasi ya itu yang makanya aku mereka tempatkan kamu di sini untuk marahi dan garap mereka orang-orang ini. Mereka membatasi dia bilang lari, kalian yang malas-malasan cambuk saja ya. Kamu mengerti nggak sih maksudnya apa? Mau ke misalnya pelayanan. Dia buat kasih cium ke. Kalau aku jelaskan lebih enak perumpamaan kayaknya ya. Iya boleh. Itu sampai kuotis takelet. Itu para pelihat ngelihat, ih si orang itu ada roh ini. Dah kan diam. Dia mau kasih cium ke. Harus diuji kan, ngelihat harus diuji dong. Mau kasih cium ke. Misalnya aku bisikin Sylvie, gini nih sebenarnya lebih spesifik lagi. Jadi mau tahu aku atau bagaimana mungkin aku demonstrasi bicara langsung melalui gitu, taruh lupa atau banyak hal lain. Jadi mau saya kasih siapa aku misalnya pakai hikmat orang-orang, jadi mau aku sampai yang masternya pun bicara. Jadi mau saya masih simpel jadi harus gerak gitu. Jadi mau saya kasih siapa asal tubuh. Jadi mereka aku kapan mulai memerangi si rohnya itu tergantung dia. Nah, jadi buat si kan tongkat Musa ada di dia. Dengan pakai berarti tugasmu berat. Dan mau tak jika salah waktu salah semua. Bagaimana caranya untuk bisa tepat waktu? Dirimu tuh isi kamu harus galak. Memang PKK galak kepada orang, galak kepada dirimu sendiri.
Yung ya, begitu beratkah tugas ini? Terlihat dari wajahnya. Karena saya nggak bisa galak-galak apa kudus. Saya harus bisa. Kita siap digalakti kok. Dewa, dan ingat satu lagi, dari mutasi Shumoke. Mungkin misalnya, dan tadi siapa sih yang tertuduh? Gita ya. Dari mutasi Shumoke, dia bernubuat tentang saya sombong, jangan sombong. Jadi mutasi kita umpake. Misalnya Gita sebel, jadi males kan? Pundung. Tidak boleh ya kayak gitu ya. Jadi mutasi Shumoke, masa sama keluarga pundung sih? Jangan mutasi cium poha, nanti aku bakal salahkan Gita gitu. Jadi mutasi cium mereka, tidak mungkin kan keluarga bilang yang nggak benar gitu. Jadi mutasi cium, terima semuanya sebagai masukan, jangan ada yang pundung lah di sini teh. Jadi kalau ada yang ngomong yang jelek, ya udahlah, walaupun menurut kita enggak. Jadi mutasi kita siapa? Waktu kita bertanya, waktu bicara, dia bilang enggak. Ya aku tengok kenal Andrew putasi kan, lalu aku suruh Andrew ke sana, jadi putasi dia mengerti, oh iya benar. Dia mau kakak, coba jangan sebel duluan gitu sama orang yang ngasih tahu kejelekan kalian apa. Dia mau putasi ngerti maksudnya, juga gak ngantek ya. Masih bisa tahan. Dan mutasi Shiwo, aku minta janganlah ada pundung-pundung yang walaupun kecil, janganlah. Dari mutasi C kita pokok Yakobus pokok. Misalnya kita sebel sama Yakobus, kita harus ngomong, aku nggak suka sama kamu yang begini. Dari mutasi C nanti bicara harus selesai saat itu juga. Jadi mau nanti ini mengganggu pelayanan. Dari mutasi C walaupun ngomong kayaknya saya nggak kayak gitu, coba cerna dulu, minta Roh Kudus tunjukin kalau emang benar ini apa, saya salahnya apa. Ya tahu jangan pundung, ingat itu. Jadi mutasi ya, banyak gereja itu pecah karena pundung. Yang mereka nggak suka sama ini, pergi ke cabang lain atau pergi bahkan ke gereja yang bukan cabang dari gereja ini. Ajep-ajep. Ajep. Ya, ini sudah jelas semuanya. Ya, Roma James Sofer, James ingat tugasmu berat. Apakah berarti James itu harus tergesa-gesa gitu? Karena tadi kan bilang kalau supaya cepat gitu. Ataukah harus tepat waktu? Nah, bagaimana membedakannya antara tergesa-gesa dengan tepat waktu? Jadi mau cicil buku akhlak. Kalau tergesa-gesa belum tentu waktunya itu adalah waktuku. Jadi mau akhlak. Tapi kalau tepat waktu akan berasa di dirinya sendiri. Udah pasti mengerti lah cara bedainnya gimana. Lalu tadi kan Tuhan bilang kalau dari Tuhan tuh pasti nggak ketahan gitu ya. Apakah kita tenang aja kan, santai aja, nanti kalau ada sesuatu yang nggak ketahan kan kejadian sendiri kan gitu. Ya udah cicil buah. Kamu mungkin belum mengalami, tapi nanti orang yang bersangkutan pasti tahu cara beda. Ya, seperti saya nih, kasus saya Tuhan ya. Saya ada satu beban yang ingin saya lakukan, tapi sampai sekarang saya belum lakukan juga gitu. Apakah memang belum waktu Tuhan atau karena sayanya lelet gitu? Ya udah cicil, menurutmu bagaimana? Memang ini susah gitu untuk ketemu, misalnya ketemu dengan dia gitu ya. Belum sampai waktunya juga, di samping saya ada kesibukan gitu. Tetap ada di sini, tapi posisinya nggak seperti kebelet gitu. Jadi ini rubah Cica, aku bongkar saja belum waktuku tepat. Waktuku belum tepat. Oke. Jadi saya tenang gitu, karena saya takutnya saya melalaikan gitu ya. Lalu kalau begini ada satu pernyataan melalui Gita atau melalui siapapun, terus saya selalu cek ke firman Tuhan. Itu betul ya Tuhan, harus begitu. Ya silakan saja. Jadi mau nasi coba, tapi kalau bisa uji-uji dan cek-cek terus, dan kalau aku ya sudah mulai percayalah. Dia bawa Joseph over, dan untuk anakku Joseph. Jadi mau nasi cium aku, coba lebih buka hatimu.
Buka hati. Enggak lu ya apa lagi ngomong. Masih buka hati. Jadi gue tak tafsirkan sendiri. Jadi gue cek film Pake dan untuk anakku film. Dari mutasi siung pewa ketasi sel terbuang apa yang menjadi tambatan kakimu tendang jauh-jauh. Bukan. Bukan. Naruto. Bukan. Doraemon. Apa yang waktu itu yang selama ini saya gurih. Dari mutasi kak tafsirkan sendiri maksudnya apa? Lili dirimu tersica dan untuk anakku Lili ingat pesan-pesanku cepat dilakukan. Dong kalau lupa kan berabe. Ya aku siapa lagi yang butuh pesan? Di PK bagaimana tadi fisik aku gagal ya? Apa ya kasih dulu. Jadi saya masuk ya sih. Oh, Ya sebelum simpel saja. ya sok apa besok karena sih. Tuhan kenapa sih nyiptain nyamuk? Ada pabrik baygon. Mulai Gitu bangun semua. panas. Kecil-kecil tapi ganggu. Memang si Ciupo karena memang manusia, kesalahan manusia mungkin. Jadi mau kasih cowok cari jawabannya di kitab tentang Tulah. tapi kan itu alat Iya. katanya bukan yang Ada nyamuk juga. Ada nyamuk. Oke, nggak tahu. Tapi masalahnya kenapa sampai sekarang gitu? Coba cari jawabannya di situ dan bagikan. Oh, memang ada orang-orang yang punya PR ya, nggak ada satupun yang ngomong. Ayo yang punya Ayo lah, PR paling banyak lah. yang punya PR. Jadi buat si Ca, tidak ada satupun yang sharingkan. Kan Ada ketawa lagi. Jadi buat si Ca sudah salah mau ketawa. Katanya buat Natal. Iya, buat Natal. Oh iya. Iya, bukan di sini. Bingung gue take out, kenapa sih sulit sekali? Nah, nanya sama aku. Tahu Tuhan memberitahu lah. PR kamu yang salah. Oh, iya. Jadi mau saya Cici, aku pengen hari ini deh. Mana dong Tuhan? Tahu kok siapa ya orangnya? Apaan sih? Rahasia. Rahasia wanita. Tapi tadi sudah ada suara-suara Tuhan sedikit. Jadi bahwa aku ingin menutupnya dengan bakal kata sendiri lah. Jadi buat Cici aku ingin memberi kejutan gitu. Saya membawa kakak 3 orang lah sekarang. Jadi Cici kamu pergi. Andriani pergi. Lian pergi. Kurnia juga pergi. Silahkan. Enggak usah. Biro mau gaya kamu juga Ayo nah. Laki-laki sendiri temennya. Dia bawa gitar dan penyembahan pergi.
Kak Andrew juga pergi. Pergi itu dengan mereka. Dan udah si Cok lihat apa yang mengikat yang dia tidak bisa sampai seperti itu. Tahu Kak, beritahukan kepada Andriani. Ya Kak, ya silakan bekerja. Sambil paksa tuh malam. Rame-rame masih gabung. Yang mau pulang, siapa yang mau pulang? Malam minggu. Besok libur kan lagi. Mau ngasih pelajaran. Terpanitia banget. Dia mau tanya apa? Senyum-senyum. Ya nanya. Yang jadi buat si Cok jaga dia ya. Kata apa aku jangan dijahatin terus. Yang gua kasihan sekali dia sering kesakitan. Yo, jadi gewek-gewek. Mengerti tidak maksudnya? Mengerti nggak? Dia mau si Cio, aku juga ingin menyubit dia kok dari sini. Dia mau si Cio kuat tapi janganlah kasihan. Lucunya dia ya. Gue PK benar lucu sekali Arab itu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan Tadi lagi? mau nanya, kemarin kan ada yang pulang dari habis persekutuan, terus dia pusing emak sampai muntah. Apa karena lawatan atau karena dia sakit gitu? Memang PK menurutmu bagaimana? Lawatan. Jadi buat si Cio Pak, ya yang jahatnya keluar. Memang Pak dalam bentuk yang itu. Atau mengerti ya? Memang belum hafal kenapa dada-dada. Ya, silakan. Sempat kepikir aku rindu juga pelayanan, tapi kan segala sesuatu kan ada waktunya Tuhan. Nah, yang aku mau tanya, waktunya itu kapan dan bentuk pelayanan itu apa? Ini mau tes isu atau tes apa? Aku akan beri jawab melalui istri. Memang tak aku dibocorin lah sedikit. Jadi mau tes isu bentuk pelayanannya adalah yang sesuai dengan talenta, bukan karunia ya. Ya, Pak, sudah mengerti maksudnya? Talenta ya, talenta ngerti. Sudah mengerti kan? Cicio, siapa lagi? Lah, saya mau tanya cuman Jadi mau kasih cium, kenapa kau bertanya selalu mukanya tersenyum? kan Tuhan yang ciptain. Pertanyaannya agak sedikit konyol. Kalau di surga ada toilet. Jadi mau kasih cium, aku mau bertanya juga ya. Jadi mau kayak kan, di surga kamu mau buang apa? Jadi lupa, aku tidak mau jawab, hanya mau bertanya lagi. Jadi mau di surga mau buang apa? Gak buang apa-apa. Gimana ya? Suruh lanjutkan sendiri. Kan ada buah-buahan kan, banyak buah-buahan yang Ada dimakan. yang Tidak ikut mau gitu. aku tidak mau beri jawab, aku hanya mau bertanya. Jadi mau siswa kalau di surga kamu mau buang apa ya? Tafsirkan sendiri ada atau tidak. Jadi mau bingung Pak, dia juga tadi nanyanya, kamu kan kira putus siswa, aku hanya memberikan tuntunan untuk cari jawaban. Pak tafsirkan sendiri itu Pak, sudah dewasa kan? Kalau kecewa tuh kan Mau pada sisi nggak Pak, ada ayatnya. tafsirkanlah sendiri. Jadi mau si cium Pak, ingat ya waktu dulu itu, dan mau si cium Pak nggak ada buaya Sumatera, dan mau si cium apa kayak mau si cium buaya namanya buaya ya satu bentuknya begitu gitu. Jadi mau si cium Pak tante saya, jadi nggak ya satu jenis. Mengerti maksudnya? Jadi membuat tidak cabang-cabang buaya apa-apa-apa. Yang membuat mungkin itu campuran dari mana sehingga muncul si kecoa. Oke, mau bertanya. Berhubungan sama toilet tadi. Kalau saya ke toilet. Enggak, maksudnya ya kalau Tuhan sendiri balikin lagi ke kita di sana ada atau tidak toilet, kita juga kan nggak tahu di sana kondisinya seperti apa. Terus ya memang saya juga pengen tahu di sana ada nggak sesuatu yang kotor seperti itu gitu. Dia mau kasih cium bahwa aku tapi tidak mau jawab karena dia mau jika tidak ada gunanya untuk aku menjawab. Iya. Yes. Mengerti? Tuhan,
Saya mau ke toilet dulu. Jangan senyum lah. Aku mau tanya, kalau itu Tuhan ketawa nggak? Tuhan Dari ketawa. mau kita kok, tadi itu kita. Oh, Dari mau dasi syukur aku kalau ketawa seperti bapak. Jadi yang merubah cara bedakannya seperti itu, di mana kita tertawa dan aku yang tertawa. Jadi mau dasi syukur, kalian kan sering mentertawakan aku saat aku tertawa, benar tidak? Iya. Jadi wah itu yang aku tertawa, ini kita tadi. Jadi masih biar mereka berjuang. Kalian hanya tinggal melihat kejutannya. Kompa mukanya lucu semua. Iya. Dia jadi emang suka meragukan juga yang ini saya kan pernah lihat di Vortex BB gitu ya, ini baru sekitar 5 harian yang lalu di Oregon, Amerika Serikat, ini ya, ada kejadian sangat aneh, jadi nggak masuk akal juga. Itu saya lihat di berita itu seperti ini kan, di tengah malam hujan deras, kan ada patung Tuhan Yesus itu ya ada di dalam gerejanya gitu ya. Lagi tengah malam hujan deras, ada petir, patung Tuhan Yesus ini terbakar, terus kemudian dalam gerejanya. Nah itu apa maksudnya? Semua dasi syukur, menurutmu bagaimana? Menurut saya sebenarnya kalau di dalam balik akal kita bakal mungkin. Itu saya nggak tahu. Nah itu saya juga. Jadi mau dasi syukur, aku tidak mau jawab itu, tapi aku akan menjawab hal lain. Jadi mau dasi syukur aku, patung atau benda-benda itu akan hangus nantinya. Jadi mau dasi syukur, tapi yang akan mulia adalah tubuh kalian bait suci Allah itu. Wah, belum mengerti yang maksudnya. Siapa yang benar? Kasih coba, untuk itu tafsirkan sendiri dari jawaban saya. Saya mau tanya. Kamu bokek, tidak boleh. Boleh. Boleh dong. Kamu juga ya, silakan. Karena kan gini, kalau misalnya kita berharap sesuatu gitu dari Tuhan, orang kan selalu bilang imani saja gitu. Tapi kadang-kadang yang saya rasakan, saya jadi agak bimbang antara saya harus mengimani bahwa itu akan terjadi, sama saya mikirnya jangan-jangan nanti ini belum waktunya Tuhan atau Tuhan punya rencana lain. Jadi untuk mengimaninya saya juga agak takut gitu. Jangan-jangan nanti kalau saya mengimani iya, ternyata Tuhan bilang enggak, terus saya nggak bisa terima, makanya saya nggak berani mengimani itu gitu. Jadi sebaiknya gimana? Karena Jadi mau dasi syukur ya, imani saja. Tidak mau apa, jika aku tidak berkenan nanti aku pasti beri jawab kepadamu. Wah, supaya stop. Jadi minta aku, tapi kalau misalnya aku memang akan mengiyakan yang kamu inginkan, tidak bodoh, aku akan kasih tahunya pasti dan imani. Abraham waktu kasih show, Abraham kan udah nggak mungkin itu kan punya anak. Jadi mau kasih show, tapi kok sehari ke hari, tahun ke tahun aku selalu bilang kamu pasti. Akhirnya tumbuh sendiri kan. Jadi seperti itu mungkin tidak. Nah, apalagi? Jadi mau kasih show aku yang mau pulang silahkan pulang. Jangan lupa bukan aku mengusir. Tuhan, saya mau tanya. Tuhan kan dulu pernah perintahkan saya untuk naikkan badan 3 kilo, berat badan 3 kilo. Oh, ya memang kenapa? Nanti setelah naik 3 kilo ada apa? Jadi udah sih aku tidak mau beritahu dong. Yang penting dinaikin dulu ya berat badannya. Berat badan saya sekarang 52 kilo. Kemarin itu tadi 52 kan naik kok tetap. Kita tuh
udah naik itu berarti skill harus gitu. turun ya. Hah? Itu udah naik berapa Kayaknya ada soal apa? berapa Tahu. kayaknya soal Gara-gara itu tuh tadi pembicaraan dulu. Enggak. Ya. targetnya 55 ya. Tuhan kan pernah bilang jangan menolak kalau ada orang yang minta pinjaman atau apa gitu ya. Intinya berikan apa yang kita ada gitu. Ketika ada orang Wah, kekurangan tapi harus berhikmat juga. berhikmat ya. Oke. Nah sekarang penerapannya bagaimana dengan ini Mr. K ini? Saya ngeladenin gitu. Apakah saya kejam atau emang harus begitu gitu sekarang? Dari mutasi cukup PLK memang harus tidak kepada dia. Dari mutasi coba banyak alasan-alasan yang tidak bisa aku sebutkan. Iya. Karena dia jadi seolah-olah tidak berharap kepada Tuhan gitu. Memang berupa memang tidak harus kamu kepada dia. Dari mutasi Cio Adam muka aku. Kenapa Adam kecil ini selalu tidur saat aku bicara ya? Nyaman kayaknya. Dari mutasi Cio gua kemarin tidur. Kadang tidur. Gimana buka sehingga aku memberikan perumpamaan kan? Terus aku tidurnya di situ, udah ketemu balik lagi. Sejuk Tuhan. Nyaman. Ada bapak. Lalu Sheikha hanya dia memang ngantuk saja. Dan emang gua kasihan ya banyak orang-orang yang jadi butuh sisyu kok sepertinya takut ketemu aku. Itu berkata kalian malah kurang aja ketemu aku ya. Dari posisi gak maksudnya berani tertawa, itu berani dia mau bawa kakinya seperti ini tidak posisi itu membuat aku merasa kalian dekat dengan Nyaman. jadi mau dewa, tapi aku juga ingin dihormati saat-saat tertentu kan. Ya. Jadi udah sisyo, buktinya saja kalau di gereja nggak mungkin begitu kan. Iya. Dalam aku itu maksudnya aku seperti Tuhan. Jadi mau sisya, ini aku seperti sahabat. Dan aku nanti aku seperti bapak saat mendidik kalian. Nih kontak nih tanya dia saat dididik sakit sekali. Oke, benar tidak? Ya. Jadi menurut Insya, aku sedang memberikan diriku seperti bapak kepada dia. Jadi ngomong wah, kalau di sini kan sahabat. Dia ngomong yang mau pulang silahkan pulang. Ini rombongan semua. Udah ngopi jadi ini semangat ya. Jadi mau dari syukur yang di ujung sana tidak bicara terus ya. Dia mau dua manusia ini. Kompak. Apa aja? Ini nampaklah yang muda-muda lihat ke sana. Dan ada satu lagi nyempil di sini. Tidak mau pada si Jo. Apa yang lucu sih? Tidak mau pada si Jo. Ikutlah aku sampai tua seperti orang-orang ini ya. Amin. Dan Mbak, bisa tidak yang muda-muda? Hanya malah kalau tanpa Tuhan nggak bisa. Dan muda siwa, ikutlah Masih aku. muda saya. Dan muda si ya terlihat dari wajahmu. Dan muda si siwa, senantiasalah ikut aku. Jadi mempewa ke maaf aku hanya menjadikan perumpamaan ya. Jadi mau kasih siapa? Maaf kalau aku panggil salah satu atau mereka pun jadi mereka sudah yakin aku pasti dibawa kemana. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi mau kasih siapa? Sudahkah kalian yakin bahwa nanti kalian aku panggil kemana? Yakin. Jadi wah itu yang aku mau. Jadi coba nanya satu orang yang jawab. Jadi mau kasih siapa? Jadilah sampai seperti mereka. Contoh itu baru boleh dicontoh. Ikut Tuhan saja terus. Terima kasih Cah. Terima kasih sudah menjadi contoh. Jangan mereka hanya dirimu terlalu banyak guyon. Dan mudah si cukup mereka, hai cici terbesar, marahi saja.
Jangan bego kalau dia terlalu Guyon banyak baik. guyon. Kemudian Jadi udah si Cioko dan mereka tuh selalu bertengkar ya berdua. Jadi udah si Cioko ada saja yang diributkan. Itu beda. Kan sebagai penengah. Jadi mau beda ini jahil nih. Dari reputasi Ca itu terlalu lemah dan si Cioko. Jadi aku sering tertawa lah melihat dua orang ini. Jadi musisi Cia di rumah itu bertengkar terus. Di rumah tuh si Cioko apa saja meledak. Cioko ini jahil sekali. Dan aku hati-hati loh. Dari muda si Cioko, kamu cicip pertama coba arahkan. Tetap mengerti? kayak ini cerita silat cuci pertama. Kedua. Dan mau aku di sini kan ada yang kakak beradik, itu siapa? Tiru lagi 3 orang ini. Dari muda si Cioko sampai tua kemana-mana bareng terus. Terbuka bukan bertengkar. Dari muda si Cioko bengok kota, tahukah kamu Ben bahwa aku dan kita menggosipkan kamu? Dari muda si Cioko, kamu kan bilang waktu itu pesan kosong dari kasih catat mau nungguin si Cici, benar nggak? Ya, waktu di gereja. Jadi mutasi Cioko ke kita yang kita bilang kamu cek kamu di mana? Jadi mutasi Cia, lalu dia nyelotong menungguin si Cici. Dan saya kalau beranikkah kalian nungguin? Jadi mutasi Cia di saat kalian harus masuk ke dalam rumahku. Film aku akrab sekali kan? Jadi mutasi Cia di balik bertengkar yang sangat sering, itu mau saling cinta gitu, saling sayang. Berapa? Itu baik dari si Cia, tapi satu lagi kurangi jahilmu. Itu awet muda karena jahil. Jadi mau si Cia, tapi kadang-kadang suka bikin orang ngambek itu yang gitu. Memang lucu ya. Jadi muda si Cia bisa tidak kalian sampai kayak mereka? Harus bisa. Dan ini Cika pas ya, cuman tahu berapa saudara yang pertama yang baru evaluasi Kak. Ya anggap saja masih pertama. Mesin selesai singkong aku. Oh iya. Nah, Thank you. jadi mutasi cium pompe apa sama kan? Ya. Ini 3 ya sama, urutannya juga sama. Oh ini. Lalu harus ketemu mereka. Iya. Iya. Ya Cika sudah ya, yang tua-tua sudah. Lalu Cika diberikan pesan dan dirutusin siapa menjadi contoh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama tanya Tuhan. Kan Tuhan Jadi pernah. apa? Tumben mukanya kerung. Jadi si Cia biasanya kalau bertanya si Muka. Tuhan kan pernah bilang bahwa Mekah suatu saat nanti kan bakal Tuhan rebut. Apakah itu kejadiannya setelah rapture atau sebelum itu? Jangan bahas rahasia. Jadi mau dari Cia tempatku ya harus aku ambil kembali. Tuhan mulai konfirmasi sedikit Tuhan soal kejadian hari ini. Sebenarnya saya mau ngelakuin lagi besok itu. Sebaiknya pagi atau malam. Jadi mau dari Cia menurutmu bagaimana? Jadi mau dari Cia lakukan yang menurutmu benar saja. Jadi mereka jawaban itu sudah cukup. Saya mau nanya tentang ini. Ini agak ngomongin aneh gini. Peristiwa Mei 98. Ya apa? Kenapa bisa begitu gitu? Terus ya sampai ya menimpa orang Tionghoa gitu. Apa karena mereka nggak kenal Tuhan? Gimana ya? Dan mereka dikeluarkan demikian kan? Peristiwa Mei 98.
Jadi mutasi syukur aku tidak mau jawab hal itu. Dia sampai mau jawab. Nggak mau jawab benar. Ya, saya kemarin tiba-tiba kepikiran soal emak. Bener nggak dari Tuhan? Jadi mutasi syukur menurutmu bagaimana? Saya juga masih ragu soalnya. Kalau mau bela Allah bukan dari itu ya? Berarti nggak usah disampaikan. Itu pasti. Apalagi Bagaimana Tuhan sudah melawat sekjen? jadi mutasi syukur biarlah menjadi urusanku dengan orangnya. Oke. Jadi mutasi kalian doa saja terus. Ya Bapak untuk kesekian kalinya dari mutasi syukur tidak apa-apa kok kalau ada yang mau pulang. Bingung gue jangan aduh takut nih dari mutasi syukur pengen tahu kejutannya. Jadi mau Bapak doakan saja supaya berhasil. Ya benar emang apa yang ada di pikiran saya kejadian hari Jumat itu kemarin benar. Jadi masih film lupa. Film ada satu pesan untukmu dari mutasi syukur yang itu akan disampaikan oleh mamamu. Tidak mau apa jadi aku tidak mau bicara itu dulu. Emang niatnya main langsung nanya Oke sudah. soal yang tadi kan emang apa gitu keinginan daging saya saya lakuin itu gitu. Jadi mutasi syukur ada satu pesan dari mutasi yang harus kamu tanyakan dan itu pesannya dari mamamu. Apa? Sudah habis pertanyaannya? Nah, maaf saya mau tanya. Jadi masih kenapa harus minta maaf? Enggak, gini. Waktu murid-murid Tuhan waktu itu, apakah ada yang menikah? Seperti itu atau enggak gitu, atau tidak menikah? Jadi mutasi syukur yang tertulis apa? Murid-murid Tuhan ada istrinya, terus bawa istri. Oh, ya, Kan Paulus pernah komplain kalau rasul-rasul lain boleh bawa istri, aku juga kan harusnya boleh bawa istri, tapi kan dia nggak punya istri, gitu ya. Boleh punya hak yang sama dengan rasul yang lain gitu. Jadi aku kan nggak nuntut hak itu, kata Paulus kan gitu. Jadi mereka berkeluarga normal ya. Itu kan mertua Petrus Oh, iya. sakit Ya mertuanya demam ya betul. Berarti mertua punya berarti mertua ya punya Oh, iya. istri. pada in-law kan berarti punya istri dong. Aku nyadar yang mau. Biasanya nggak usah. Ya, ya. Kan Nabi Nuh kan waktu itu ambilin binatang di atas pasang itu Tuhan yang bawa ya Ngomong bukan dia nyari-nyari. bukan yang nyarinya Jadi mutasi syukur tiba-tiba aja muncul gitu. mereka datang sendiri Mereka mau ada itu ya aku yang gerakan. jadi dari Australia juga datang kanguru Jadi mutasi syukur dulu mah kan orangnya ya nggak sebanyak ini ya. Lu nggak ada lautan. Dulu daratan cuma satu. ada datang dan Dulu ada sungai tapi nggak ada laut. lautan kan ada Nggak ada, air ada di atas. Laut sekarang tuh karena air yang turun ke bawah. nggak ada lautan Benua terpisah tuh zaman setelahnya. Peleg apa zaman Peleg apa laut terpisah, daratan berpisah-pisah setelah Nuh setelahnya. Waktu itu pisah-pisah benua bersatu dan Dulu nggak ada hujan, dulu adanya embun. Oh bahasa di perjanjian sebelum kejadian sebelum Nuh itu dulu nggak ada hujan. Hujan tuh ada, makanya ada rainbow kan, karena ada hujan. Dulu nggak ada rainbow, nggak ada pelangi.
Dari mutasi suhu yang hal itu menyebabkan bahwa dari mutasi suhu hujan langsung air bah yang turun. Pertama kali hujan gitu. Dan mau PK Calta. Kenapa orang-orang waktu dulu tuh sehatnya banget sampai umurnya lama banget? Ya. Dari mutasi suhu PK karena si awannya teh ditutupin air semua. Air yang di atas. Dari mutasi suhu jadi cahaya-cahaya yang jahat nggak masuk ke bumi. Radiasi. Di rumah jadi kan baik adanya gitu. Nah, dari mutasi suhu nah ini air ya awan. Mau turunin air bahkan merojol semua airnya. Nah, dari mutasi suhu di sini persediaan airnya habis di awannya. Ya ngumpul ke cahaya-cahaya yang aneh-aneh mulai masuk ke ini. Ibu 4 mengerti yang tadi dijelaskan, jadi aku singkatkan. Yang menambah dan bukan dia ini ya cari, ini harus cari, bukan. Jadi butuh si campur datang tiba-tiba. Terus itu kan harus dikorbankan nanti habis setelah kayak bayi itu apa nggak punah yang dikorbankan sama Tujuh pasang. kan ada yang dikorbankan setelah itu punah nggak? Jadi mutasi cium apa tapi kan dari mutasi cium apa Yang haram sepasang, yang tidak haram tetap masih ada, 7%. tetap masih ada. Kalau itu waktu di perahu itu kan berapa berbulan-bulan itu berkembang biak dari sebagian di dalam perahu. Iya. Saya mau nanya dulu dong, Uncle, emang gitu ya ceritanya? Berarti dulu kan nggak pernah ada hujan? Kalau baca Alkitab tuh jelas bedanya. Dulu tuh bumi itu dibasahi oleh embun. Dia ada embun turun basahin ke bawah. Nggak ada yang namanya laut gitu. Yang ada tuh daratan dan sungai. Ada dan laut dipisahkan, laut yang di Terus kemudian banjir besar turun. Itu dulu itu lembah-lembah gunung itu dulu. Sekarang lautan-lautan dalam tuh kayak Pasifik, apa itu tuh lembah dulu kayak Grand Canyon gitu. Tapi raksasa. Air yang di atas turun kan. Makanya kalau dibaca di Kejadian ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Oh iya, ini cakral. Air yang di atas itu kan pemisah namanya cakrawala. Yang sekarang namanya horizon. Satu bukan itu artinya pemisah. Dulu nggak tahu napaknya seperti apa. Itu adalah lapisan air di atas itu. Air banjir itu karena air yang di atas itu turun, jatuh, ditarik gravitasi masuk di permukaan bumi. Sekarang kemana airnya? Jadi laut. Terus kalau ikannya gimana? Dulu ada ikan apa tuh hewan-hewan seperti apa di air, tapi mungkin tinggalnya di danau bukan di laut. Berarti dulu danaunya besar banget. Dulu ada danau-danau tapi bukan laut yang memisahkan daratan. Oh berarti air di sini. Daratan itu satu gitu. Terus kenapa ada kutub utara, kutub selatan gimana? Ya itu kalau itu dulu kan kalau dulu tuh kalau saya baca ya dari tafsiran ya, bumi itu unity, jadi iklimnya sama semua. Gara-gara dinetralisir oleh air yang di atas. Terjadi kutub Iklim, apa? satu iklim setelah banjir. Setelah banjir baru terjadi ekstrim. Di sekitar Khatulistiwa tuh tropis, makin ke utara subtropis sampai kutub. Itu setelah banjir biasa. Pada zaman Nabi Nuh baru ada iklim yang berbeda gitu. Lalu itu kurang lebih sama karena dia bikin netral. Karena satu IPA ya, satu. Nggak ada hujan tapi nggak kekeringan. Nggak ada hujan karena ada embun. Tahu aku pelajaran banget. Terus ada darat, ada benua. Apa dulu kan nggak ada benua, satu aja gitu. Tapi setelah airnya turun ya udah. Terus gitu ada lagi namanya pemisahan benua kan, bisa ada zaman apa tuh bisa. Pada saat itulah beberapa binatang tuh soliter jadinya. Kayak di Australia binatangnya beda sama di Asia, beda sama di Afrika gitu. Itu yang terjadi. Itu kan seperti yang dikatakan tadi kan terbentuknya laut kan sudah zamannya ya karena hujan Airnya turun. Kok bisa asin? Jadi ya kok bisa asin? Ya asin itu karena memang itu daratan tuh mengandung garam sebetulnya. Jadi bukan karena dari digerus itu enggak, memang mengandung garam. Jadi laut itu jadi asin itu karena memang kemudian asinnya itu ke bawah air. Jadi nggak tahu gimana itu emang itu garam itu mungkin lebah-lebah itu tuh garam ya, saya juga nggak ngerti lah kenapa. Tapi itu air itu karena karena mineralnya. Karena di tengah laut juga ada air tawar sebetulnya. Terus jenazah-jenazah yang meninggal di zaman Nuh itu kemana semua? Iya. Makanya gini, kalau lihat fosil-fosil, fosil dinosaurus, fosil apa,
itu nggak mungkin terjadi bertahap, harus seketika. Contoh itu banyak ditemukan di fosil-fosil ini kan. Contoh gini, batu bara itu kan fosil tumbuhan kan. Orang bilang batu bara itu terbentuk jutaan tahun. Itu tidak terbukti dengan penemuan arkeologi sebetulnya. Itu maksa sebenarnya kalau jutaan tahun. Kenapa? Karena ada pohon besar tuh, pohon dulu kayak sequoia zaman sekarang tuh tingginya kan ratusan meter. Itu pohon bisa 250 meter, jadi jaraknya dari sini ke depan Jogja tuh gitu, pohon seperti itu tuh kalau diukur panjangnya dari bawah ke atas itu jutaan tahun, itu ratusan juta tahun dari bawah ke atas, dari pucuk sampai ke akar. Nggak lucu kan? Itu nggak mungkin tuh terjadi jutaan tahun, itu harus terjadi seketika gitu. Jadi ternyata orang bikin kayu dikasih tekanan tertentu dengan panas tuh 200 ke berapa 400 secara konstan selama kira-kira 1 bulan jadi batu bara. Minyak bumi. Demikian pula dengan minyak bumi. Katanya kan dari fosil. Kan minyak bumi itu dari plankton. Iya. Kan jadi zaman gini, kenapa orang zaman dulu badannya tinggi-tinggi, karena Adam aja tingginya di atas 2 meter, mungkin 3 meter. Adam tuh. Jadi orang waktu itu bongsor-bongsor dan umurnya panjang. Itu dia bongsor. Kenapa? Karena alam tuh demikian subur gitu, sehingga dinosaurus bisa tumbuh. Jadi dinosaurus kalau hidup zaman sekarang nggak akan cukup makanan. Zaman itu tuh ketika zaman ada air yang di atas, itu iklim tuh demikian ideal sehingga tumbuhan tuh cepat gitu. Tumbuhan tuh cepat, jadi hutan tuh wah gitu, luar biasa gitu. Jadi kalau nebang pohon, ibaratnya 15 tahun, misalnya 15 bulan jadi lagi gitu. Udah tinggi banget. Tinggi banget, jadi banyak banget sehingga bahan baku itu sekarang jadi batu bara, jadi minyak bumi gitu. Karena pernah ada orang menemukan di gurun pasir di Amerika ya, itu tempat bekas pertambangan itu ditinggal sekian lama, balik lagi udah jadi fosil. Itu kan baru cuma ratusan tahun. Terus orang pernah ketemu fosil kuda yang namanya Equus itu kuda mini. Kuda mini itu namanya Equus. Equus itu udah musnah. Menurut orang evolusionis, Equus itu sudah musnah berapa ratus juta tahun lalu aja. Ternyata fosil Equus itu ada ketemu nih fosil Equus. Digali di bawahnya ketemu apa coba? Fosil perahu. Artinya Equus itu kan nggak jutaan tahun, karena perahu itu kan teknologi manusia. Jadi bumi ini sebenarnya umurnya 6.000 8.000 tahun sebetulnya. Jadi nggak sampai jutaan tahun. Teori yang minyak bumi dari fosil dinosaurus itu bohong. Jadi gini, evolusi itu kan yang menimbulkan komunisme. Ya. Jadi gini, jadi cerita ya, nggak apa-apa ya. Supaya selingan, nggak apa-apa ya Tuhan ya. Tuhan diam ya. Jadi menimbulkan fasisme itu apa? Fasisme itu dasarnya evolusionisme. Komunisme juga sama, dasarnya evolusionisme, gitu ya. Ateisme dasarnya evolusionisme. Itu evolusionisme itu sampai hari ini itu namanya teori, belum jadi sains. Karena itu teori, gitu. Kenapa timbul teori evolusionisme, gitu ya? Karena Tuhan dikeluarkan dari sistem. Sekarang gini, kenapa ada tikus gitu? Sekarang orang pikir ada Tuhan, kan? Selesai kan? Tuhan ciptakan tikus. Kenapa ada kecoa? Tuhan ciptakan kecoa. Selesai kan? Tapi orang evolusionis itu meniadakan Tuhan. Bagaimana bisa ada kecoa? Bikin teori. Kalau untuk orang yang beriman kan gampang. Kenapa ada manusia? Ya karena Tuhan menciptakan manusia. Selesai kan? Kapan diciptakannya? Di hari ke-6. Selesai. Dijawab. Semua itu selesai karena jawabannya adalah Tuhan. Tuhan adalah jawaban. Itu kan God is the answer. Udah selesai kan? Buat evolusionis nggak bisa. Karena Tuhan dikeluarkan dari sistem. Kenapa ada kecoa? Oh, ada angin badai, ada petir apa? Terbentuklah terbentuklah ini dulu, bukan terbentuklah protein itu kena petir lagi, terbentuklah sel, gitu. Yang mana itu nggak masuk akal sebetulnya gitu. Dan itu harus terbentuk jutaan tahun. Dan selama 70 tahun di laboratorium itu komunisme kan mencoba membuat sesuatu kan. Karena dia percaya bisa nggak bikin kehidupan, nggak bisa. Bikin virus aja katanya sederhana, sampai ada sekarang anak saya kan ikut olimpiade biologi ya, masih dalam tahap bimbingan. Sampai bilang gini, "Pak, kata guru Koko, virus itu bukan hewan. Virus itu bukan hewan," katanya. Nah, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Koko tanyain sama guru,
Bisa nggak bikin virus kayak bikin kue di rumah? Nggak bisa. Virus itu hanya bisa dikembangbiakan, nggak bisa diciptakan. Virus saja orang dikondisikan demikian nggak bisa bikin virus gitu. Pakai petir, pakai apa teorinya? Itu kan teori kan? Pakai listrik, nggak bisa bikin kehidupan dari kematian, nggak bisa. Dari dikumpulkan apa namanya? Misalnya kacang unsurnya apa? Protein sekian persen, apanya sekian persen, dibikin kacang ya, kasih petir kasar nggak pernah bisa jadi kacang yang bisa tumbuh. Kehidupan itu hanya bisa dari kehidupan sebelumnya. Kalau dirunut seterusnya itu kan nggak ada kehidupan tuh tanpa kehidupan sebelumnya. Kalau dirunut mundur terus harus ada suatu kehidupan sebelumnya kan. Jadi ada orang yang sampai melecehkan begini katanya, kamu jalan-jalan ke hutan, terus kamu lihat ada satu rumah, di rumah itu ada asap keluar, berarti ada yang masak dong. Gitu kan? Kamu masuk rumah itu kosong, nggak ada orang, tapi di atas meja itu ada masakan, ada piring tertata rapi, ada meja, ada taplak, gitu ya. Masakannya ada 5-6 masakan, gitu kan? Mungkin nggak itu? Kita kalau orang evolusionis, kalau orang yang percaya kepada adanya manusia kan, oh di sini ada petani atau ada orang yang tinggal di hutan, pergi ke pasar, beli masakan, masak, gitu kan? Jadi masakan, terus dia ngebersihin meja, ngebersihin dapur, disiapkan, pasang meja semua, ada masakan. Kalau evolusionis apa? Nggak akan berpikir begitu. Wah tadi ada angin badai lewat sini, terus dia angin badai itu pergi ke mana? Ke danau, keambil ikan, terus dia ke hutan, kepotong pohonnya jadi kursi, jadi meja gitu. Sampai ada yang bilang gini katanya, menurut evolusionis bisa gini, ini ada ladang rongsokan gitu, mobil-mobil bekas atau apalah gitu rongsokan aja. Datang tornado, wah tornado itu lewat jadi Ferrari katanya. Kan teori evolusi itu kan konyol sebetulnya, konyol kalau dari segi logika tuh konyol, tapi terpaksa dipercayai karena apa? Karena tidak ada Tuhan. Ini sistem semua ada, Tuhannya dikeluarin. Kenapa bisa jadi begini? Tapi nggak boleh ada Tuhan loh. Sok gimana? Kayak gini ada komputer tapi nggak boleh ada yang bikin. Gimana jadinya sok? Kan jadi reka-reka kan? Virus flu burung, virus flu babi, virus AIDS, itu siapa yang ciptain? Ya Tuhan. Kenapa Tuhan ciptain virus? Karena ini ketidaksempurnaan itu diciptakan Tuhan supaya kita tuh tidak mencintai dunia ini. Masalah tuh diizinkan ada seperti Ayub kan, supaya kita tuh diuji dan kita namanya diuji. Emas itu kan kalau nggak diuji, nggak dibakar, dia nggak akan jadi emas murni kan. Di dalamnya masih ada tembaga, masih ada apalah, masih ada perak gitu kan. Kemurnian itu timbul, kesempurnaan itu timbul dari ketidaksempurnaan, dari kesusahan hidup gitu. Orang tuh jadi teruji kan, jadi mencari Tuhan kan. Itu jadi kenapa katanya di dunia ini gak ada kesempurnaan. Sistem apapun orang Islam ingin menciptakan sistem syariat supaya bikin kesempurnaan di dunia. Salah kaprah. Karena di dunia ini tidak akan ada kesempurnaan gitu. Tapi kan Tuhan ciptakan segala satunya baik. Tuhan ciptakan ya, tapi kan gak sempurna. Makanya ada tubuh baru. Kan gak sempurna. Baik, tapi kan gak sempurna. Kalau sempurna itu gak ada namanya tubuh baru. Ini mami, engku, tuai gak akan jadi tua. Mudah aja gitu, kekal gitu. Karena kan kita makan buah pengetahuan, makanya jadi tua jadi. Ya sengaja kita jadi nggak mengandalkan ketampanan kita, kekuatan kita, karena kekuatan itu akan hilang kan. Ketampanan akan jadi pewot, jadi tua gitu kan. Kekayaan akan hilang gitu. Orang untuk tetap jadi kaya harus selalu bekerja gitu kan. Makanya Tuhan bilang cukupkan aja dengan yang ada gitu. Jadi ketidaksempurnaan ini dibiarkan ada di situ. Ada virus, ada penyakit. Orang Kristen matinya kok. Gitu. Ini